Jangan diumpetin, kok diumpetin. Oh enggak, saya letakin, kenapa? Dipeluk dong. Jangan mengatur saya di sini ya. Anda, Peluk dong. gini bang, Anda nggak cocok jadi Islam, nggak cocok pakai peci, dibuang aja pecinya bang ya. Abang mending pakai caping karena abang nggak sekolah Nih. ya. Cuh. Coba, manusia bisa nggak jadi pohon? Nggak bisa. Kalau sempat bisa berarti dia Ya Tuhan. nggak bisa lah Kak, kalau manusia jadi manusia. Karena apa nggak bisa manusia jadi pohon? Karena nggak mampu bos. Ya, kalau Tuhan bisa jadi manusia, kenapa? Karena mampu bos. Iya, jangan begini. Tuhan Yesus pada waktu meninggal, dia yang mencabut nyawanya itu siapa? Orang Katolik ini. Ini serius abang orang Katolik? Iya, iya saya Katolik. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi dengan beberapa umat muslim yang bertanya tentang iman Kristen. Namun dari diskusi tersebut ada beberapa umat muslim yang mencoba masuk komal Saudari Agatha untuk menghina iman Kristen. Dan tanpa kita sadari, perilaku atau sifat yang ditunjukkan mencerminkan apa agamanya. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat menarik ini. Tentunya bisa menambah wawasan serta menguatkan iman kekristenan kita. Oke ya, gitu ya. Jangan lupa tap-tap sama nge-give ya. Saya nggak akan pelihara orang-orang yang suka menghina gitu ya. Kalau kamu dari awal niatnya untuk mengolok-ngolok iman saya nggak akan izinkan naik. Makanya tadi saya bilang, abang kalau misalnya nggak mau nanya iman saya, mending turun. Gitu ya. Itu. Jadi room saya ini tetap menjaga toleransi. Ingat ya, toleransi. Oke, ini yang saya bikin gini, kenapa? Saya mau memanusiakan manusia. Ya. Karena banyak manusia yang nggak jadi manusia, jadinya iblis. Nah, banyak. Kenapa? Tujuan saya ini memanusiakan manusia supaya kalian itu punya otak, punya hati nurani, dan punya toleransi. Jadi jangan ya, kalau kalian masih ODGJ jangan di room saya. Maaf ya teman-teman ya, ingat ya, aturan di sini tidak boleh mengolok-ngolok suatu entitas agama. Kalau kalian datang untuk mengolok-olok, mohon maaf bang, kalau saya mau mengolok imanmu, banyak banget saya buka, tertulis datanya. Jadi jangan main-main. Ya, saya mau room saya ini tetap damai ya. Kalau kalian suka tetap di sini, stay tonton. Kalau kalian nggak suka, silakan keluar. Jadi room saya ini saya batasi untuk yang tidak manusia, tidak layak masuk ke room ini. Saya langsung keluarkan, oke? Gitu ya. Jadi kalau kalian belum manusia, jangan naik ke sini. Karena di sini room diskusi, bukan room mengejek. Kalau kalian mau mengejek entitas suatu agama, kalian bisa dipidanakan. Paham ya? Udah saya bilang, saya ini suhu, bukan cupu. Jadi jangan mengolok-olok. Ya. Pikirkan dulu Abasa ayat 1, muka yang asam-asam. Oke ya, kalau mau naik silakan naik. Nggak mau diskusi yang sehat, yang sopan, ya mending turunkan aja pecinya, dibuang dulu karena Anda tidak layak disebut Islam. Karena teman-teman Islam saya banyak dan mereka sopan-sopan. Kalau Anda Islam tidak sopan, ya Mana fotonya mana? Gambar tadi, gambarnya mana? Oke, ada. Silakan. Oke, itu siapa ya? Ini adalah gambar kemanusiaan Tuhan Yesus. Dia ini membawa kita kehidupan ya, bukan menerima Injil ya, Bang ya. Ya, oke. Jangan diumpetin, kok diumpetin. Oh enggak, saya letakin, kenapa? Dipeluk dong. Jangan mengatur saya di sini ya.
Anda, Betul. gini bang, Anda nggak cocok jadi Islam, nggak cocok pakai peci, dibuang aja pecinya bang ya. Abang mending pakai caping karena abang nggak sekolah Nih. ya. Cuy. Oke. Saya kira saya kasih kesempatan Anda menunjukkan kemanusiaan Anda. Ternyata Anda kesini menunjukkan apa agamamu. Ya? Sayang bang, udah membawa agama Anda, membawa Tuhan Anda, membawa Nabi Anda, akhlak Anda bukan seperti akhlak Islam. Kemarin ada banyak yang naik ke room saya, dia itu bahkan lebih tinggi ya, ada yang kiai, ada yang ustadz, tapi tidak seperti Anda. Walaupun gambar Anda pakai peci, Anda tidak menunjukkan karomah seorang Islam. Ya, mending abang sholat dulu ya. Istighfar juga dibanyakin ya. Karena kalau kalian kesini hanya untuk mengolok-olok agama saya bisa lebih dari itu. Dan kalian tuh bisa habis tuntas. Ya, jangan. Saya nggak pengen itu. Jangan meludah di muka Anda sendiri. Oke. Silakan Alvin. Malam enggak? Selamat malam. Silakan Boleh bang. nanya enggak, Kak? Boleh. Silakan. Tanyalah tentang iman. Apa benar Kak Tuhan Yesus itu bisa mati Kak? Sudah mati dan bangkit. Kemanusiaannya itu mati dan bangkit. Lah, katanya Tuhan Yesus itu kok bisa mati kok gitu loh, Iya, Kak? makanya dia bisa. Kalau Tuhan nggak bisa, itu yang dipertanyakan. Jangan-jangan batu. Justru kalau tidak bisa mati, berarti dia tidak pernah hidup. Nah, jadi kalau untuk membuktikan dia adalah hidup, ya dia mati, gitu. Jadi kalau di sini ngaku Tuhan tapi nggak membuktikan dia hidup, bahkan dia sendiri datang kepada umatnya pun nggak bisa, ya saya curiga itu sebenarnya angin, gitu. Takutnya angin, karena angin tuh nggak pernah bisa ngomong gitu, bang. Berarti Tuhan Yesus itu bisa sakit juga Kak ya? Bisa. Terus yang menyembuhkan siapa Kalau Kak? makan nggak teratur ya bisa sakit. Ini yang bikin gue heran Kak. Kenapa Kok bisa tuh? Tuhan sampai sakit? Ya iya dong, memang Tuhan itu untuk diherankan. Kalau sempet Tuhan itu kita itu nggak heran, ya apa bedanya abang dengan saya nggak ada heran-herannya toh? Itu memang harus ya bang. Jadi kita itu sebagai manusia memang harus heran terhadap Tuhan. Kalau sempet dia flat, biasa, mainstream banget, ya apa gunanya dia judulnya Tuhan? Jadi memang harus membuat semua orang itu heran, terheran-heran, terkagum-kagum. Bejir, luar biasa kan gitu. Ya enggak, cuma nanya aja, takut cuma Iya, heran kok oke. Ada bisa lagi yang mau Tuhan ini ditanya, Bang? sakit ataupun apa gitu. Iya. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak bisa sakit itu curiga kita, Bang. Jangan-jangan batu, karena batu memang nggak pernah bisa sakit, Bang. Berarti Tuhan Yesus ini Angin bisa ya, Bang menambah. ya. Angin tuh nggak bisa sakit, yang ada kita yang masuk angin. Batu itu nggak pernah bisa sakit. Nah itu Tuhan aku Kakak ini curiganya bisa gitu. menampakkan kan enggak ya? Kayak Kenapa, apa Bang? Kak? Menampakkan gimana itu Kak? Dia menampakkan diri menjadi manusia, dia menjadi manusia. Lah, Kenapa? di Anak dalam kami pikiran menjadi aku ini manusia. heran nggak? Masa Tuhan jadi manusia? Iya dong, memang kamu harus heran. Kalau manusia jadi manusia itu yang biasa aja toh. Coba, manusia bisa nggak jadi pohon? Nggak biasa. Kalau sempat bisa berarti dia Ya Tuhan. nggak bisa lah Kak, kalau manusia jadi manusia. Karena apa nggak bisa manusia jadi pohon? Karena nggak mampu, bos. Ya, kalau Tuhan bisa jadi manusia, kenapa? Karena mampu, bos. Iya, jangan dulu. Bye, ya. Jadi di sini memang ya masuk ke room saya karena saya cantik jelita, jadi orang tuh banyak suka yang ngisengin ya. Kamu kira saya nggak punya otak bisa menjawabin omongan kau? Bisa bang, saya justru lebih masuk otaknya dibandingin elu bang ya. Jadi jangan, saya ngeliat di sini ya, karena saya perempuan. Mereka ini seolah-olah mau mengolok, seolah-olah saya otaknya setengah gitu. Saya curiganya itu. Mereka kira semua perempuan itu otaknya setengah. Gitu ya. Jangan coba-coba menarasikan sesuatu yang tidak sopan atau kalian bertanya dengan narasi mengolok-ngolok. Kenapa?
nanti saya bisa mirroring otomatis ya. Empedu kalian itu pecah di dalam, ginjal kalian retak, dan saya pastikan usus 12 jari kalian itu lurus terurai. Itu janji saya. Itu janji saya. Jadi berhati-hati, mumpung saya masih sabar ya kan. Hati-hati, usus kalau sempet dah lurus ya, mohon maaf ya. Gitu ya. Jadi jaga baik-baik ginjal kalian, karena saya akan dengan sangat gampang mirroring kalian dari ayat-ayat kalian ya. Masalahnya kan kalian tukang Ya udah 1300. Jangan lupa tetap tap-tap ya teman-teman ya. Tetap nge-give ya, biar aman damai sentosa roomnya. Oke, halo Wildan. Halo. Halo Bang Wildan, selamat pagi. Oke, Selamat malam. Oke. Silakan Bang Wildan, ada yang mau ditanyakan. Halo. Mau tanya aja. Silakan. Adakah apa ya? Kalau di Islam ini kan di surat Kak, kalau di Kristen kan nggak tahu di apa gitu. Adakah waktu Tuhannya kakak jadi manusia menjelaskan bahwa dia ini adalah Tuhan? Ada dong. Banyak sekali. Tuhan Yesus itu menjelaskan di dalam Filipi 2 ayat 7 sampai 6, dia mengatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri dan mengambil rupa manusia dan menjadi sama seperti manusia, supaya dengan kemanusiaannya dia bisa memusnahkan dosa, iblis dan maut dalam kemanusiaan. Itu datanya ya. Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Ada juga di Ibrani 2 ayat 14 dan 15. Itu Bang. Silakan Bang Wildan. Halo, Bang Wildan. Berarti Allah sama Yesus ini apakah sama, Kak? Yesus itu adalah Allah yang mengambil rupa manusia. Jadi dia itu adalah firman Allah itu sudah pasti hakikatnya Allah. Dia diutus ke dunia dan mengambil rupa manusia. Gitu. Oke, Kak, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan Bang Wildan? Sudah cukup. Oke. Tuhan memberkati Bang Wildan. Nah gitu kan enak ya. Jadi kita memanusiakan manusia. Kalau manusia tuh gitu. Jadi kalian itu mencontoh Bang Wildan yang muslim. Nah dia bertanya bukan dengan niat mengolok-ngolok kayak tadi, ya kan? Gitu. Nah ini harusnya dia malu ya. Ini yang ketiga kali kita kasih kesempatan ya. Kalau belum jadi manusia ya sayang sekali. Halo Kak. Ya silakan. Mana Kak? Itu gambarnya kok langsung diumpetin. Ada yang mau ditanya Bang tentang iman saya? Gambarnya Kak, tampilin dong. Nah, 2 kali kena lidah saya, ya kan? Iya, jangan norak ya Bang ya. Gitu ya Bang ya. Ini adalah gambar Tuhan Yesus yang dilukis oleh Rasul Lukas ya. Dia membawa kitab kehidupan. Ini nggak ada Injil Yesus ya teman-teman ya. Orang Kristen itu tidak mengenal Yesus itu bawa Injil. Nah, mungkin ada sebagian orang yang mengira Yesus itu diberikan kitab Injil, padahal ini menunjukkan ya dalil bahwa dia adalah sang pencipta. Karena semua ciptaannya ada di dalam kitab kehidupan. Ini namanya kitab kehidupan. Kalian bisa baca kitab kehidupan itu di Wahyu. Jadi Yesus saya ini tidak pernah bawa buku Injil ya, tapi kitab kehidupan ya. Untuk orang-orang yang sering mengira mana Injilnya Yesus, Injil itu ini. Injil itu adalah pribadi Yesus, bukan buku. Nah, jadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini adalah penulis Injil ya, 4 penulis Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Nggak ada Injil Yesus. Injil Isa itu nggak pernah ada. Oten itu nggak pernah menarasikan bahwa Yesus itu datang gejuk-gejuk diutus bawa buku. Mungkin kelamaan sering di ini ya. Mungkin sering berdoa di gereja ortodoks jadi mengira Yesus itu bawa Injil ya.
Jadi kalian bisa, orang Kristen harus berbangga bahwa Tuhan Yesus itu adalah Sang Injil, bukan dia bawa Injil. Nah, ini oten-oten 1.300 orang bisa jelaskan kalau untuk orang-orang yang nanya kan, mana Injil Yesus, Injil Yesus? Botol. Waduh, parah. Bentar ya teman-teman ya. Tiba-tiba akun saya di-banned satu. Oke, nggak nyambung ini ya. Asli nggak nyambung banget. Kok bisa gitu loh. Koplak. Aduh. Emangnya apa sih pelanggarannya apa gitu? Kok ngadi-ngadi ya? Tunggu. Gak nyambung bener-bener. Oke, kita naikkan akun yang lain ya. Aduh, kocak gaming. Oke. Ini teman-teman, suara saya ada yang ngelaporkan ini ya. Pokoknya kalian tetap tap sama nge-give ya. Saya nggak tahu apa pelanggarannya, tapi memang kalian luar biasa. Mantap sekali ya. Berarti ngefek sekali live ini ya, sampai kalian tuh resah dan gelisah. Terus dukung pelayanan saya ya teman-teman ya. Si mas-mas tadi cabut ya, kita naikkan yang lain. Oke. Kocak ya, kocak gaming ya. Kena pelanggaran yang tadi. Oke. Halo, Surya Mandala. Halo. Iya, selamat malam. Ya, Islam Kristen bang. Kristen, Katolik. Ya, ada yang mau ditanya bang? Mau tanya, Tuhan Yesus pada waktu meninggal, dia yang mencabut nyawanya itu siapa? Orang Katolik ini. Ini serius ya bang, orang Katolik? Iya, saya nggak tahu, saya kurang paham, mau tanya aja. Oh, Tuhan Yesus tuh nggak ada yang nyabut nyawanya bang. Dia itu menyerahkan nyawanya kepada Sang Bapa. Ini jawaban. Iya, dia menyerahkan nyawanya. Pada waktu hari ketiga dia pada saat itu kan dia di kayu salib meninggal, matilah untuk masuk ke duniawiannya kan, dia menyerahkan itu apa sih? Benar-benar keduniawian itu apa? Maksudnya Tuhan Yesus kan meninggal pada saat dia hidup di bumi lah gitu, dengan mati di kayu salib. Terus? Iya kan? Terus dia kan menyerahkan nyawanya itu kepada siapa? Kepada Bapa. Nah, dan kepada Bapa, mungkinkah itu ada ayatnya gitu? Ada Bapa, ke dalam Agatha, tanganmu kuserahkan nyawaku. Ya ada kali lah. Ada ya? Ada kali pun bang. Kaget pula aku nih orang ini. Abang betul Katolik? Katolik. Oke, ada bang ayatnya ya. Bentar ya. Tapi saya kurang memperdalami yang namanya Injil gitu. Ya paling kita ke gereja aja dengarkan. Abang bisa baca di Lukas 23 ayat 46 bang. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Sesudah ia berkata demikian, ia mati. Ada bang, ada di Lukas 23 ayat 46. Ada lagi ya? Tanya? Ya cuman itu doang yang saya penasaran, itu aja. Siap. Terima kasih Mbak Agatha. Ya, Tuhan ya, berkati. Shalom. Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.